Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya hingga hari ini bisa bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang seperti untuk seluruh siswa kelas 5A dan 5B. Sebelumnya Ustazah minta maaf karena pertemuan kali ini kita tidak melalui Google seperti biasa, tapi lewat video pembelajaran karena untuk 1 minggu ini Ustazah sedang ada tugas untuk melakukan ujian praktek bagi siswa kelas 6 yang sebentar lagi akan selesai pendidikannya di sekolahan kita. Jadi mudah-mudahan di video ini kalian tetap bisa memahami apa yang Ustazah jelaskan. Dan seperti biasa untuk memulai pembelajaran kita, mari kita buka bersama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, insya Allah di video kali ini kita akan lanjutkan tentang ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan. Di 2 pekan lalu kita sudah membahas tentang sholat tarawih. Nah, di minggu ini kita akan bahas tentang tadarus Al-Quran. Apa itu tadarus Al-Quran? Tadarus berasal dari kata darosa yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Tadarus Al-Quran berarti mempelajari Al-Quran, sehingga tadarus bisa dilakukan baik sendirian, bersama-sama di rumah, musola, atau masjid atau surau. Jadi tadarus itu artinya kita mempelajari, kita menelaah, meneliti, boleh juga kita membaca, disebut membaca Quran juga boleh. Nah, ini adalah gambaran bagaimana suasana tadarus kalau di surau atau di masjid dekat rumah kita. Nah, kegiatan tadarus Al-Quran biasanya dilakukan di masjid atau musola atau surau dan setelah sholat tarawih. Tadarus ini kadang-kadang hanya sering dilakukan orang tadarus bersama-sama ya, itu setelah sholat tarawih di bulan puasa. Nah, kalau di sekolah biasanya dilakukan pada pagi atau siang hari setelah kegiatan sholat duha. Nah, ini kalau kita di sekolah ada juga tadarusnya ya. Nah, berikutnya pada masa Nabi Muhammad SAW, kegiatan tadarus Al-Quran dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang sekedar membaca hingga khatam, ada yang menghafalnya, dan ada pula yang mempelajari isi kandungannya. Dan tahukah kalian bahwa ternyata di setiap bulan Ramadan itu malaikat Jibril selalu turun untuk menyimak tadarus Rasulullah dan memperbaikinya bila ada kesalahan. Jadi ketika Allah menurunkan wahyunya, kemudian diteruskan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, setiap tahunnya Nabi Muhammad senantiasa diperbaiki bacaan Al-Qur'annya oleh malaikat Jibril. Masya Allah ya, ternyata Rasulullah itu yang mendengarkan beliau membaca Al-Quran itu adalah malaikat Jibril. Oke, berikutnya tata cara tadarus yang baik. Yang pertama, tadarus itu yang harus kita perhatikan adalah ketika akan membaca Al-Quran adalah berwudu terlebih dahulu. Jadi jangan lupa setiap kita baca Quran kita harus berwudu. Kenapa? Karena Quran itu suci, maka kita harus membacanya dalam keadaan bersuci juga. Kemudian mengawalinya dengan membaca ta'awuz dan basmalah. Ya, yang ketiga membacanya di tempat yang bersih. Nah, baca Quran jangan di dekat WC, jangan di dekat tempat sampah, tapi bacalah dia di tempat yang bersih dan nyaman ya. Bacanya di kamar, di ruang tamu. Jangan bacanya di dapur sambil masak. Kecuali kalau kita menghafal Quran tanpa memegang Quran itu ya sambil masak boleh, itu namanya zikir. Tapi kalau kita benar-benar tilawah baca Quran, ya carilah tempat yang layak untuk kita membaca kalamullah atau kitab Allah. Kemudian yang keempat, berbusana bersih dan menutup aurat dengan rapi. Ya. Kemudian yang kelima, dianjurkan menghadap kiblat. Tapi kalau tidak menghadap kiblat pun tidak apa-apa, tidak masalah. Bukan dianjurkan. Kalau tidak, ya tidak masalah. Yang keenam, membaca Al-Quran dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Nah, baca Quran itu jangan seperti kita makan.
ngunyahnya cepat-cepat gitu. Enggak, baca Quran itu tenang-tenang ya. Jangan terlalu tergena. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada boleh begitu. Bacanya pelan-pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya. Berikan hak-hak dari setiap bacaan Quran yang kita baca. Kemudian yang ketujuh, membaca dengan suara sedang. Jangan terlalu pelan tapi jangan terlalu keras atau terlalu besar. Membaca Quran itu bagi kita yang sempurna maka harus dengan suara, kedengaran suaranya. Tidak boleh baca Quran dalam hati, kecuali bagi mereka yang bisu, tidak bisa ngomong. Nah itu baru. Atau lagi sakit kemudian mulutnya tidak bisa mengucapkan, itu boleh baca Quran dalam hati. Tapi kalau kita yang sehat tidak ada masalah, maka membaca Quran harus mengeluarkan suara, meskipun dengan suara yang tidak terlalu besar ya. Kemudian yang ke-8, tidak berbicara dan bersenda gurau atau bercanda. Jadi kalau baca Quran itu tidak boleh sambil bersenda gurau ya, tidak boleh sambil main-main ya. Nah, sebaiknya ketika kita sedang melakukan tadarus Al-Quran harus ada yang membimbing, harus ada yang memperhatikan bacaan kita apakah sudah benar atau belum. Kenapa? Nah ya, karena nanti kita tidak mendapatkan manfaat dari bacaan yang kita baca kalau kita salah bacanya. Oke, yang berikutnya manfaat tadarus. Apa saja manfaat tadarus? Banyak sekali manfaatnya. Tapi di sini kita akan bahas hanya 6 saja manfaat tadarus itu. Yang pertama, menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Ya, semakin kita sering membaca Al-Quran, maka kita akan semakin cinta kepada Al-Quran. Kemudian yang kedua, manfaat kita membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran adalah memperlancar bacaan Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu sering dibaca, kemudian ada yang memperhatikan bacaan kita, maka insya Allah ya, insya Allah bacaan kita akan semakin lancar dan benar. Karena tadi ada orang yang membimbing. Yang ketiga, terlatih membaca dan mencintai Al-Quran. Yang keempat, mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memperoleh ilmu tentang Al-Quran. Karena tadi kan tadarus itu berasal dari kata darosa, yang artinya mempelajari, menelaah, meneliti dan mengambil manfaat dari apa yang kita baca. Dan yang keenam, memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita rajin baca Quran, insya Allah ya, insya Allah kita akan mendapatkan pahala berlipat ganda, kebaikan-kebaikan. Apa kata Allah? Kata Rasulullah dalam hadisnya bahwa setiap huruf itu dalam Al-Quran diberikan ganjaran 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim ada 3 huruf, maka itu akan mendapatkan 30 kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, di depan kalian ada gambar ilustrasi tentang anak-anak yang mempelajari Al-Quran secara bersama-sama. Ini juga boleh dikatakan tadarus ya. Dan mereka merasakan manfaat dari tadarus Al-Quran ya. Nah, terlebih ketika kita di bulan Ramadan, pada saat kita mengikuti tadarus Al-Quran di surau atau di masjid, maka kita selain kita mendapatkan pahala, kita juga bisa mendapatkan pahala silaturahim. Kenapa? Karena ramai orang kan. Nah, pahala silaturahim, jadi berlipat-lipat kebaikan pahala yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Nah, itu ya. Jadi
inilah tentang tadarus Al-Quran. Nah, sebentar lagi minggu depan insya Allah Selasa atau Rabu, Senin atau Selasa kita sudah puasa. Semoga nanti di bulan puasa kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan tadarus Al-Quran. Tak harus di masjid atau di surau ya, boleh di rumah dengan orang tua dan saudara, itu juga merupakan tadarus. Dan mudah-mudahan kita juga diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa berpuasa dengan sempurna dan Allah sampaikan usia kita sehingga bisa merasakan kembali kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, demikian penjelasan Ustazah tentang materi pembelajaran kita untuk minggu ini, yaitu tentang tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan bisa kalian ambil manfaatnya dan mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Ustazah sampaikan. Terima kasih karena sudah menonton video pembelajaran kali ini, dan kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.